mendiskusikan cita-cita misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tetap kita dengan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru SD 2 Surang Kidul, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan pada panjenengan. Semoga kegiatan pada hari ini kita dilancarkan pada akhir nanti. Panjenengan sudah meluangkan waktunya sehingga menyempatkan waktunya dalam rangka rangkaian kegiatan saya terkait pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Mempunyai kesepakatan kelas. Dalam diskusi hari ini kita mempunyai kesepakatan diskusi. Misalkan kesepakatannya sudah tertuang di layar mengikut tidak ada yang keberatan, monggo nanti kita revisi kembali. Yang pertama, setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Yang ketiga, jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh. Yang kelima, berpendapat setelah dipersilakan. Yang keenam, mengikuti sesi diskusi dengan perasaan gembira. Alhamdulillah setuju. Berarti peserta diskusi mematuhi kesepakatan diskusi ya. Alhamdulillah. Tujuan diskusi kegiatan kita hari ini yaitu peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Bapak Ibu, mari kita saksikan puisi dari Soekarno. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Puisi karya Soekarno. Aku mendengar lautan Hindia bergelora. Menggandeng pantai itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Sekarang aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau. Aku tidak melihat lagi dataran padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Sekarang aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Kledek, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jika aku mengambil gambar dan Batak, bukan lagi dan Batak yang menangkap. Aku dan Batak Indonesia. Jika aku mendengar panggung Arab, bukan panggung Arab yang menang. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar oleh Sio Memang, bukan lagi aku mendengar oleh Sio. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Burko, menyanyi pohon Jepang seperti bukan lagi aku mendengar oleh Indonesia. Jika aku menghirup dari, aku tidak lagi menghirup darah. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa yang mata masing-masing. Wah, merdeka, wah, merdeka, wah, merdeka. Aku akan melihat kata manusia. Aku Indonesia. Itulah tadi puisi Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Setelah mendengar dan menyaksikan puisi Aku Melihat Indonesia, apa pikiran yang ada di dalam penjelasan?
Ulasnya meriah Bapak Ibu kepada Pak Bahrul. Itu dari Pak Bahrul. Monggo ditanggapi oleh Bu Malik. Yang saya tangkap itu adalah setiap Bung Karno itu melihat sesuatu, melihat partai itu melihat Indonesia. Kemudian setiap melihat sesuatu itu adalah Indonesia. Berarti itu adalah unsur kecintaan Bung Karno terhadap Indonesia. Sehingga segala sesuatu itu seolah-olah adalah Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi dari penjenengan semua benar adanya Bung Karno, harapan cita-citanya kepada Indonesia sangat tinggi. Nah, kaitannya dengan Bung Karno tadi menemukan sebuah misi mengatakan apa yang dikatakan itu sawah gunung, bahkan wajah anak desa Bung Karno itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno dalam puisi itu membangkitkan dan mengembangkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Puisi tersebut menggambarkan visi presiden pertama akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi. Itulah visi dari presiden pertama kita yaitu Bung Karno tentang Indonesia. Kaitannya dengan visi yaitu adalah apa itu visi? Visi apa? Visi adalah kebiasaan itu, dan untuk masa depan. Ide atau gagasan, tepuk tangan kepada Pak Tupan. Sekarang buah itu apakah itu visi? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, visi adalah rangkaian kata yang bermakna terdapat impian-impian atau cita-cita. Sekian terima kasih. Oke, namanya pada Wahyu. Ya, terima kasih. Semoga benar. Visi adalah cita-cita. Jadi, Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika besar nanti, gitu. Pernah seperti itu, ya? Kalau kecil kita ditanya mau jadi apa, itulah cita-cita atau visi. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita geluti masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi, cita-cita. Gitu. Mengapa visi diperlukan? Bapak Ibu, mengapa visi diperlukan? Mbak Ani, monggo ini Mbak Ani, ini ahlinya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi visi itu diperlukan karena kita itu punya batasan, kita itu punya impian yang harus kita capai seperti itu. Jadi dalam sebuah organisasi kalau kita tidak memiliki visi, kita tidak akan tahu apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita capai, apa tujuan kita ini tidak akan terbatasi seperti itu. Kalau kita memiliki visi, kita tahu batasnya seperti apa, bagaimana caranya itu nanti akan dikembangkan melalui visi dan misinya seperti itu. Terima kasih. Itu diperlukan. Beliau tadi dawuh bahwa harapannya ke depan kalau sekolah tidak ada cita-cita mau dibawa kemana tujuannya kan seperti itu. Yes, Pak. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu pula kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Bantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis atau start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish, bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu visi SDM 2 Sewang itu. Mungkin dibaca, membentuk karakter profil pelajar Pancasila berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini visi ini sudah diperbarui ketika kita mau akreditasi tentang gagasan yang dari Bu Ani karena kaitannya memang harus mengikuti zamannya. Karena visinya sudah terlalu lama dan selalu itu dan itu kita merevisi kembali. Kenapa kita merevisi kembali? Bukan kok kemarin itu salah atau tidak benar, bukan, untuk menyentuh angka dari visi. Dari visi, jadi kita merefleksi visi yang sudah ada, kita refleksi bagaimana apa visi tersebut sudah sesuai dengan dari harapan panjenengan, cita-cita panjenengan gitu Pak Ibu. Nah di sini visi kaitannya membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemarin saya itu elaborasi dengan instruktur yang ada di provinsi ini Bapak Ibu. Kemarin saya itu ada beberapa nih yang urutan teratas itu dipilih. Saya ada di urutan teratas ketika menuangkan mimpi, harapan murid seperti ini tentang visi saya kan selalu hafal tentang membentuk karakter profil pelajar Pancasila berdasarkan iman dan takwa di Saya tuangkan di situ. Nah saya langsung ditunjuk. Wah ini adalah
di antara beberapa banyak CGP kok saya tunjuk karena ada tingkat atas yang saya menuliskan di kolomnya ada link yang ditawarkan tersebutnya. Saya ditanya seperti ini. Bukan kok ini saya, tapi dari beliaunya untuk menuangkan visi yang ada di sekolah tentang profil pelajar Pancasila harus dibenahi, tidak boleh menuangkan profil pelajar Pancasila. Harus dimensi yang ada di dalam profil itu ditulis. Jadi saya di sini dapat ilmu. Alhamdulillah saya kok ada di tingkat atas itu, saya berarti merefleksi kembali ke sekolah kita. Jadi kita refleksi kembali profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka tentunya tahu ada berapa dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi gitu. Nah, katanya yang ada 6 dimensi itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, benar kritis, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, mandiri, dituliskan yang dituangkan dalam visi. Kemarin kan ketika mau akreditasi kita kan sudah merevisi, kita refleksi kembali bukan salah tapi kita sempurnakan kembali Bapak Ibu. Nah di sini ada pertanyaan tematik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bapak Ibu selaras Bapak Jadi monggo dijawab nih Mbak Ani. Menurut saya visi sekolah kita itu sudah selaras Ibu, tapi belum memperjuangkan anak seperti itu. Jadi ada beberapa yang perlu dirubah atau diperbaiki seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Binti. Tepuk tangannya meriah buat Bu Ani. Kenapa kok langsung Bu Ani? Karena ini katanya banyak yang tahu Bu Ani. Karena sudah menerangkan Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Karena dengan dari beliau saya bisa terbagi ilmunya, saya selalu belajar dari Bu Ani. Nah, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain, Bapak Ibu? Nah, kaitannya dengan itu mari kita refleksi bersama-sama, kita kembali lagi kaitannya dengan visi sekolah kita. Nah, kemarin saya memberikan selembar kertas Bapak Ibu kepada penjenengan untuk menjadikan PN bahan diskusi kita hari ini. Jenengan lengkapi kalimat rumpang yaitu cita-cita untuk murid. Sama Bapak Ibu. Sama. Kalau sampul yang poin pertama, kita memikirkan murid-murid yang seperti apa. Dan tuliskan kembali di kertas tiktok ini. Nanti digambar ke depan yang poin nomor 1. Yang poin nomor 1. Satu dulu. Kemudian dilanjutkan untuk yang ketiga, menjenengan tuliskan kembali, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Dituliskan kembali di stiklat yang berbeda lagi. Dilanjutkan kembali poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik dituliskan kembali di stiklat yang berbeda lagi Bapak Ibu. Yang sudah didapatkan ya, didapatkan, oh yang sudah didapatkan.
supaya tidak tegang boleh makan minum sebentar dan tak akan SBK ini. Jenengan lanjutkan yang poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik itu jenengan syarat. Nah, di stigma yang berbeda barusan lagi ya. Besar-besarnya untuk kesimpulan kegiatan ini dan isinya untuk di tahun ajaran baru harapannya semoga terwujud dan penjenengan jangan ojo kok tidak intinya mengingatkan murid. Saya juga tidak intinya mengingatkan kepada jenengan. Kita adalah pada sekolah saling mengingatkan. Misalkan saya ada kekurangan jenengan ingatkan, saya lupa jenengan ingatkan, karena kita manusia tidak ada yang sempurna dan juga banyak hilang. Jadi kalau misalkan saya berbuat salah jenengan ingatkan, kalau jenengan berbuat mungkin lupa atau saya juga mengingatkan, itulah Bapak Ibu namanya manusia tidak ada yang sempurna dan harapannya kita untuk kedepannya adalah tentang buku-buku dan jenengan gerakan, jenengan gunakan semoga kedepannya bisa kaitan buku itu kan mengadopsi dari sekolah swasta ya. Tapi kurang yang di sini memang kita gunakan sendiri. Nah untuk kedepannya mungkin penjenengan ada ide yang baru lagi ya monggo, karena ide penjenengan inilah yang bisa menunjukkan visi sekolah kita. Ya Bapak Ibu mungkin sekian dari diskusi kita. Nanti saya penjenengan saya memilih 5 orang guru nanti mengisi untuk pembuat rumah baik. Terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terrealisasi dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas waktunya melanjutkan aktivitasnya. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kita yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter serta berwawasan global. Harus aku ya, apa lagi? Ini ditanya visi sekolahmu apa? Saya buka TPA. Terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter serta berwawasan global. Terutama Pak Eva nanti kan yang selalu mewakili penjenengan nanti kan yang jadi pembina OSN O2SN. Nah, penjenengan kan mau melangkah ke penggerak PJU kami. Nah, kita nanti harus jenengan pengalaman di sekolah kita yang baru nanti diterapkan dalam KSP yang baru nanti diubah dari revisi gubahan itu tadi. Nah, di tahun ajaran baru nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga cita-cita sekolah kita sesuai visi kita yang kita rumuskan hari ini, semoga harapannya bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Next Pak. Nah, sampun nggih, sikap dan perilaku untuk merubah capaian visi sekolah itu kan harus ada misi gitu Bapak Ibu. Sekarang misinya, kalau misi sekolah kan sudah, misinya untuk mencapai cita-cita itu harus punya misinya itu apa saja. Misalkan kalau kita merincikan sikap dan perilaku murid serta warga sekolah, kita memberikan contoh perilaku yang konkret. Misalkan guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, ngajar dengan menyenangkan, orang tua menemani anak belajar, murid yang disiplin sopan santun, itu kaitannya dengan budaya positif ya. Kita kan sudah menerapkan. Next Pak. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan tersebut sudah saya implementasikan nanti di acara baru buku penghubung untuk setiap kelasnya. Mohon Bapak Ibu nanti mendampingi anak didik tersebut memberi parah apakah anak didik tersebut sudah melaksanakan dan penjenengan lihat kalau anak tersebut harus diberi catatan untuk dibaca orang tua di rumah maupun diberi catatan nantinya di tahun ajaran baru. Ya Bapak Ibu. Agar orang tua mereka juga mendampingi kaitannya dengan kegiatan di rumah. Nah, ini tadi kesimpulan visi sudah kaitannya